manipulasi yang telah dilakukan. Ini membuat Kiai Haji Miftahul Ahyar Kitu Anjani berani bersumpah ini. Rapat Harian Suriah PBNU memutuskan memberhentikan ini, tidak ada keputusan ini. Saya berani bersumpah. Tabayun itu yang memanggil orangnya dan mendatanginya. Itu namanya tabayun, bukan membuat pendapat sendiri. Ternyata inilah teka-teki terbongkarnya kenapa Rois Am itu tidak mau menghadiri musyawarah kubro di Lirboyo. Mari kita ulas dan kita ungkap apa sebenarnya masalah di balik tidak hadirnya Rois Am. Tonton sampai habis, jangan skip agar kita tahu apa sebenarnya motif tidak hadirnya Rois Am di musyawarah kubro Lirboyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gusanin dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangsa sampai Pulau Rote. Semoga mendapatkan keberkahan, kemanfaatan, diberikan keistiqomahan, dan kita diberi kesehatan serta rezeki yang melimpah. Kemarin kita telah mendengarkan dan membaca tabayun Rois Am PBNU. Beliau mengatakan bahwasannya telah menempatkan pemberhentian ketua umum dalam koridor konstitusional Jam'iyah. Beliau menegaskan bahwasannya telah melalui mekanisme organisasi yang diatur di ADART. Nanti kita bahas, benarkah Rois Am ini telah melewati mekanisme yang seharusnya untuk memakzulkan Ketum Gus Yahya. Ungkapan beliau, tabayun di PBNU dilakukan 2 kali, pada hari Kamis tanggal 13 November pukul 15.00 sampai 17.00 bertempat di Surabaya. Kemudian dilanjutkan hari Senin tanggal 17 November 2025 pukul 13.00 sampai 14.00 di ruangan Rois Am PBNU. Sebenarnya legalitas dan konstitusional ini sudah tidak penting lagi ketika para kiai sepuh dan juga mustasyar NU memanggil. Musyawarah kubro di Lirboyo ini adalah kepastian harus diadakan islah. Tetapi Rois Am melawan dan juga menentang keputusan-keputusan yang dihasilkan di musyawarah kubro Lirboyo tersebut. Apakah ini bisa dijadikan contoh atau panutan? Fabima rahmati minallahi lintalau malukun tafadun qalidul qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawwirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Begitu juga bagaimana perintahnya Kanjeng Nabi, ya'fu ani dzambi idza kana fi haqqi wa idza du'iya Allah lam yakun ahad liqadabi. Ini adalah bukti bahwasanya Rois Am ini jauh dari kata pantan. Maka dari itu ya, apa yang disampaikan oleh para kiai sepuh ini merupakan sebuah pelajaran berharga bagi kita. Bagaimana seorang Rois Am tidak mau patuh dan tunduk kepada keputusan musyawarah kubro yang dihasilkan di Lirboyo. Tidak berkenan hadir dan mempunyai sebuah hujah bahwasannya apa yang dilakukan di Lirboyo itu merupakan ilegal. Beliau menyampaikan terkait aspek legalitas dan konstitusional menghalangi dirinya untuk tidak hadir di musyawarah kubro tersebut. Berarti ini telah menuduh para kiai sepuh dan juga Dewan Mustasyar ini melakukan pertemuan musyawarah kubro tersebut tidak melalui jalur yang benar, dikatakan ilegal karena beliau mengatakan di dalam suratnya legalitas dan konstitusional menghalangi dirinya untuk hadir di musyawarah tersebut. Aduh, ternyata pandai juga Rois Am ini berapologi. Bukan tindakan sepihak individu, kata Rois Am, tetapi respon ultimatum 3 kali 24 jam dijawab dengan seruan harus kembali ke aturan organisasi. Ini bukannya disampaikan di forum musyawarah kubro Lirboyo, tetapi menyampaikannya lewat saluran resmi CNN. Ini bukan sifat seorang gentleman. Mari kita lihatkan seorang gentle yang sejati. Gus Yahya menyampaikan di hadapan kiai sepuh dan mustasyar PBNU yang dimaksudkan karena tuduhan menggunakan jabatan, menggunakan keuangan organisasi dan juga sebagai agen Zionis. Berani dan tanggung jawab, tetapi yang menuduh malah lari dan sembunyi di ketiak pendatang Yaman. Mari kita dengarkan bagaimana Gus Yahya menyampaikan klarifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala Hadaratil Fadil, para masyayikh yang kita bersama muliakan, saya mohon izin untuk menyampaikan 2 kalimat saja sebagai taslim saya atas semua yang telah menjadi tausiah dan kesepakatan pada hari ini. Pertama, saya senantiasa terbuka untuk memberikan klarifikasi dan tabayun terhadap apapun yang dituduhkan kepada saya melalui cara apapun dengan menghadirkan semua bukti dan semua saksi yang diperlukan. Dan kedua, sejak awal, sejak detik pertama, saya senantiasa juga menginginkan islah. Dan saya siap untuk berislah binaan al-haq, binaan al-haq, binaan al-haq.
tidak binaan al-batil. Dan saya sepenuhnya taslim kepada apa yang telah disepakati oleh hadirin dari PBNU dan PBNU seluruh Indonesia dan tausiah dari para mustasyar. Tadi begitu mendengar apa yang disampaikan dari kesepakatan PBNU dan PBNU seluruh Indonesia, saya langsung mengirim pesan kepada Rois Am, memohon waktu untuk menghadap. Sampai sekarang saya belum mendapatkan jawaban. Saya akan tunggu sampai 3 kali 24 jam dan saya akan lapor kembali. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bina alal haq, bina alal haq, bina alal haq disampaikan sampai 3 kali. Inilah wujud bagaimana pribadi Gus Yahya ingin terbuka, buka-bukaan di forum musyawarah kubro Lirboyo tersebut. Rois Am tidak menanggapinya, bahkan mengacuhkan, menunjukkan bahwasannya apa yang ditunjukkan oleh Rois Am ini bukan bina alal haq. Bina alal haq itu adalah atas dasar kebenaran. Mari kita dengarkan bagaimana bina alal batil atas dasar kebatilan. Itu yang disampaikan oleh Rois Am. Mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabi wa mawala. Wa ba'da. Para pemirsa, para saudara-saudara Nahdliyin-Nahdliyat dimanapun berada, saya Miftahul Akhyar akan sedikit memberikan klarifikasi atas sedikit kegaduhan-kegaduhan yang kita rasakan sebagai bentuk tanggung jawab. Dan memang sebuah hal-hal yang besar, yang baik, memang akan banyak tantangan dan rintangan, termasuk munculnya kegaduhan-kegaduhan yang karena belum dipahami secara benar. Saya sebelumnya mohon maaf, hal ini di luar dugaan. Selama kira-kira 4 tahun berjalan dalam pengurusan PBNU ini, secara zahir aman-aman saja. Dan hubungan tetap baik. Dan sampai sekarang, hanya ya ada beberapa bulan, kira-kira 3 bulan lah, ada sebuah katakan insiden atau peristiwa-peristiwa besar yang mengejutkan kita, yang semula kita tidak menyadari, tidak tahu akan hal-hal yang seperti ini. Para pemirsa, khususnya saudara-saudara dari Nahdliyin-Nahdliyat dimanapun berada, rahmatullah jami'an. Saya akan membacakan tabayun Rois Am PBNU dengan judul menempatkan pemberhentian Ketua Umum dalam koridor konstitusi Jam'iyah. Saya telah mendengar, membaca, dan mempelajari dengan seksama berbagai pandangan serta pendapat yang berkembang di ruang publik terkait pemberhentian Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang berproses melalui rapat harian Syuriah PBNU pada hari Kamis tanggal 20 November tahun 2025 dan dikuatkan dalam keputusan rapat pleno PBNU pada hari Selasa tanggal 9 Desember tahun 2025. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam sebuah organisasi besar seperti NU. Namun perbedaan itu perlu ditempatkan secara jernih dan adil, terutama dalam membedakan antara tindakan personal dan keputusan institusional. Kekeliruan dalam membingkai proses ini, misalnya dengan menyederhanakannya sebagai pemberhentian oleh Rois Am, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serius, bahkan tuduhan melampaui kewenangan yang sejatinya tidak tepat bila dilihat secara utuh. Karena itu perlu ditegaskan bahwa keputusan rapat pleno PBNU pada hari Selasa tanggal 9 Desember tahun 2025 bukanlah tindakan sepihak individu, melainkan proses kelembagaan yang bergerak melalui tahapan dan forum resmi organisasi sesuai ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berlaku. Berkenaan dengan polemik dan kontroversi yang terjadi, dengan ini kami sampaikan tabayun terkait beberapa hal sebagai berikut. Begitu pahitnya kenyataan hidup yang dialami oleh Rois Am ini. Apologi yang disampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam kenyataan. Sudah saya bahas di video sebelumnya. Padahal tabayun tersebut tidak pernah terjadi. Seperti yang diungkapkan pada hari Kamis tanggal 13 November pukul 13 dan di hari Senin tanggal 17 November 2025 pukul 13.00 sampai 14.00 di tempat Rois Am PBNU. Dia yang memakzulkan tapi dia yang latih. Diundang Mustasyar PBNU dan para kiai sepuh untuk Islah menolak hadir. Lalu tabayun di CNN TV dan memanggil balik Mustasyar PBNU. Hebat benar owner NU ya. Tapi ini bukti bahwasanya tabayun tersebut tidak terjadi, tidak ada kesepakatan bulat antara jajaran Rois Syuriah PBNU. Mari kita dengarkan. Manipulasi yang telah dilakukan ini membuat Kiai Haji Miftahul Akhyar ditelanjangi. Saya berani bersumpah ini. Rapat harian Syuriah PBNU memutuskan memberhentikan ini tidak ada keputusan ini. Saya berani bersumpah ini. Dan risalah itu saya nggak tahu loh.
Itu yang buat siapa? Kita sampai selesai rapat, tapi itu risalah itu bukan kita tidak termasuk yang nyusun. Tapi nyuwun sewu, saya akan sampaikan di sini bahwa dalam risalah itu bahwa Kiai Yahya harus mundur dan setelah 3 hari itu tidak mundurkan diri kemudian memutuskan memberhentikan, ini tidak keputusan rapat suriah Pak. Ini perlu kami aturkan, ini risalah yang beredar di media massa. Nah itu tidak ada itu. Berarti ini adalah rekayasa dan juga manipulasi yang dilakukan oleh Rais Am. Dia ditelanjangi tanpa memakai aurat, tanpa penutup aibnya. Ini yang terjadi setelah Ketum PBNU dengan berani melawan Rais Am. Dan sebetulnya Ketum ini selalu menjadi bemper bagi Rais Am. Dikiranya cupu, ternyata berani. Nah, semangat luar biasa. Ini apa yang dilakukan oleh Ketum PBNU yaitu Kiai Yahya Khalil Stakuf. Lanjutkan. Risalah itu nggak tahu siapa yang buat. Ya, Nah, risalah itu nggak tahu siapa yang buat. Jadi bukan di risalah itu bukan sesuatu yang dirumuskan bersama-sama di dalam rapat, itu nggak ada. Itu faktanya. Dalam rapat tahun nggak ada. Coba saya baca, jika dalam 3 hari tidak mengundurkan diri, rapat harian suriah PBNU memutuskan memberhentikan, ini tidak ada keputusan ini. Saya berani bersumpah ini. Ini ada Gus Aun, ada Kiai Nurul Yakin, ada Kiai Mu'ad Thohir, ada Gus Nadif, ini ada Gus Latif juga Rabu. Ini penting kami aturkan, nambahi keterangan dari ketum tadi. Ini bahkan yang mulia Rais Am juga nanti kok sebenarnya waktu di PBNU itu Ketum mau ngajak Pak Menteri, tapi oleh Pak Nuh tidak boleh. Oleh Pak Nuh disarankan untuk tidak saja karena yang tanggung jawab di organisasi adalah Ketua Umum. Jadi Gus Yahya juga sempat menghentikan kepada kami ketika setelah rapat itu, gimana Gus pertemuan Pak Marah dengan Yang Mulia Rais Am? Seluruh pertanyaan sudah saya jawab. Bagaimana itu yang jadi persoalan? Sudah dijawab oleh Gus Yahya, lalu ditakut-takuti akan ada TPPU. NU dibubarkan. Ini yang tidak logis. Ini adalah manipulasi yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh jajaran Rais Am dan pendukung-pendukungnya. Tapi di sini jajarannya ternyata juga tidak dalam satu suara bulat. Mari kita lanjutkan. Dan ya setiap saya jawab nggak ada pertanyaan lagi. Jadi kalau mestinya kan kalau klarifikasi benar kan setelah ada jawaban dari Gus Yahya pasti harus ada tindak lanjut jawab keterkaitan. Kalau nanti terbukti ada TPPU maka PBNU dan NU akan dibubarkan. Perwakilan Musyawarah Kubrolir Boyo pun telah mendatangi yaitu Kiai Jumaibun Aman Ali dan juga Kiai Jatoilah Sulahuddin Anwar, tetapi tidak diindahkan. Terbuat dari apa sih sebenarnya hati Rais Am ini? Afwan idam bidakan fi haqqi wa idadu ya ahaqullahi lam yakun ahad liqadabi. Ini bukan urusan syariat ya Kiai. Ini adalah urusan organisasi. Di mana Kanjeng Nabi selalu menyarankan kita untuk mengedepankan musyawarah dan islahul bayin. Kita diperbolehkan melakukan musyawarah, tetapi kalau urusan syariah kita memang harus tegas. Idza wada'tumus samsa 'alal yamini wal qamara 'alal yasari 'ala lan tutqa hadal amra ma taraktu. Apa pegangan Kiai ketika tidak mau melakukan islah? Semoga bermanfaat. Wallahumma muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.